Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 7 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bab 7 ayat 25 sampai 31, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Nasihat Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini sangat meneguhkan kehidupan jemaatnya di Korintus dan sangat menguatkan kita saat ini. Apa yang Paulus katakan sebagai cara meneguhkan kehidupan jemaatnya di Korintus? Apa yang sesungguhnya disampaikan kepada kita saat ini sebagai sebuah cara menguatkan kita yang sedang menjalani hidup kita seperti saat ini. Intinya dalam nasihatnya, sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Korintus, dan tentu untuk kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, supaya kita semua menjalani hidup seperti yang saat ini menjadi panggilan kita masing-masing. Orang yang sudah hidup berkeluarga, sudah jalani hidup berkeluarga dengan baik. Orang yang belum terikat dengan siapapun, dengan seseorang, kalau dia mau mencari seseorang atau dia tidak mau mencari seseorang, juga dipersilakan. Orang yang mau menikah juga tidak berdosa, dan yang tidak menikah juga tidak berdosa. Sekali lagi pendeknya, Paulus menasihatkan baik jemaatnya di Korintus saat itu dan kita sekalian untuk tetap berpegang pada cara hidup kita saat ini dengan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Jalani hidup kita masing-masing dengan cara yang baik. Hayatilah hidup kita masing-masing sesuai dengan status, tanggung jawab, dan panggilan hidup kita masing-masing. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita sudah menjadi imam yang baik, yang menghayati sungguh-sungguh imamat kita, yang menghayati sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang imam? Apakah kita adalah seorang suami yang baik, yang menghayati sungguh-sungguh hidup sebagai seorang suami terhadap pasangan hidup? Apakah saya sebagai seorang istri adalah seorang istri yang baik, yang melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri? Apakah saya sebagai orang tua, apa yang sudah saya lakukan menjalani hidup sebagai orang tua terhadap anak-anak? Sebaliknya juga, apakah saya yang saat ini label atau status sebagai anak sudah melaksanakan hidupku sebagai anak yang baik? Apakah saya sebagai orang beriman saat ini sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai orang beriman yang baik, yang percaya kepada Tuhanku, yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Bagi saya dan kiranya bagi kita sekalian, nasihat Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini sungguh menguatkan kita. Sudahlah, kalau sudah hidup berkeluarga, tidak usah berupaya untuk menghancurkan keluarga, untuk cerai misalnya.
Kalau kita sudah memilih jalan hidup sebagai seorang imam, sudahlah kita jalan hidup sebagai seorang imam, sebagai biarawati yang baik. Menguatkan kita bukan? Supaya kita berpegang pada komitmen hidup kita. Sebagaimana kita jalani saat ini. Karena ini semua adalah keputusan kita masing-masing. Ketika mau menjadi imam, ketika mau memilih hidup berkeluarga, ketika mau menentukan pilihan terhadap pasangan kita masing-masing, terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah kita terima, jalani hidup itu dengan baik. Sementara bacaan Injil, ada dua kata yang di satu sisi memberikan kegembiraan dan sukacita, tapi di sisi lain semacam menegur kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu, berbahagialah, berbahagialah. Di sisi lain, pada saat yang sama, Yesus juga berkata, celakalah, celakalah. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang karena dia, yang karena imannya, yang karena Tuhan mengalami penderitaan, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang dicaci maki. Tetapi semuanya itu karena dan demi Tuhan, demi imannya, demi tugas dan tanggung jawabnya. Orang seperti itulah yang berbahagia menurut Yesus. Sebaliknya, celaka bagi orang yang memiliki segala-galanya, yang mempunyai segala-galanya, yang mungkin hari ini tertawa, yang mungkin hari ini hidup dalam kelimpahan, tetapi yang melekatkan diri pada semuanya itu dan bukan pada Tuhan. Orang yang seperti itu adalah orang yang celaka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mau memilih bahagia atau celaka? Kalau kita memilih bahagia, apa kita memilih bahagia menurut ukuran dunia, menurut ukuran kita, atau kita memilih hidup bahagia menurut ukuran Tuhan? Apakah kita mau celaka juga? Saya kira kita semua akan memilih yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa, yang terbaik untuk kita adalah kalau kita menyesuaikan diri kita hidup menurut yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Walaupun itu berat, tapi itu yang membuat kita bahagia. Tidak saja hari ini, tapi juga hari esok. Tuhan memberkati.